Dan insya Allah di 5 pertemuan terakhir ini nanti akan berjumpa dengan kami, dan semoga Bapak Ibu tidak bosan ya, mohon maaf. Untuk tema yang diberikan oleh panitia kepada kami adalah tentang fikih disabilitas. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ya, apa sih disabilitas itu gitu ya. Nah, cuman mungkin dulu sering mendengarnya atau sering kita ucapkan ya, kalau disabilitas ada yang sudah mendengar, ada yang belum, tapi dulu sering diucapkan dengan kata-kata cacat, misalnya seperti itu, orang cacat ya, bisu, tuli, bisu, kemudian budek ya, kalau bahasa Jawa bisu, budek, pincang. Misalnya kalau ada yang apa namanya dower, nah itu adalah kalimat-kalimat yang bagi teman-teman disabilitas kalau sekarang tidak boleh dikatakan dengan cacat. Jadi kita tidak diizinkan untuk menyapa teman-teman kita yang mempunyai kemampuan berbeda dengan kalimat kata-kata dengan cacat, tapi dengan disabilitas, gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena penjulukan atau pemanggilan kata cacat itu membuat teman-teman kita itu menjadi inferior atau terpinggirkan. Tapi dengan kata-kata disabilitas, ada 2 kata ya di sini ya, disabilitas dan difabel. Disabilitas adalah ya, kalau different-able, difabel kita different-able, kemampuan yang berbeda. Kalau disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, begitu ya. Jadi di sini kita bisa membedakan bahwa penyandang disabilitas itu, kalau different ability itu yang menyuarakan atau memberikan konsep pertama itu adalah Bapak Mansur Fakih. Di situ dia menulis sebuah buku bahwa teman-teman dengan berbeda kemampuan itu perlu kita fasilitasi dengan hal-hal yang betul-betul bisa membuat mereka bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau di disabilitas itu undang-undang yang disampaikan atau diputuskan oleh Indonesia memakai kata penyandang disabilitas. Nah, monggo mau dipakai yang different ability atau disabilitas. Ada 2 pengertian tersebut. Nah, dalam Al-Quran sendiri kita akan menggali dalam Al-Quran ya, bahwa dalam Al-Quran sendiri dalam surat Al-Hujurat ayat 3 ya, innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya kamu tidak boleh melihat dari luarnya saja, pakaian, jasadnya, dan juga hartanya, tapi lihatlah pada hatimu dan ketakwaannya. Jadi di situ sudah ditambahkan bahwa Allah itu tidak melihat kemampuan seseorang itu dari wujudnya saja, tidak dari ketampanannya, kecantikan, atau dari kekayaan, tapi justru dari kemampuan ketakwaannya, hatinya, bagaimana dia dekat dengan Allah. Teman-teman kita yang disabilitas bisa jadi lebih dekat dengan Allah. Nah, bisa jadi kita yang tidak disabilitas, jadi yang tidak disabilitas atau non disabilitas itu juga dianjurkan tidak boleh mengatakan normal. Kalau mengatakan normal berarti teman-teman disabilitas juga abnormal. Nah, ini jadi normal dan abnormal itu juga bisa membuat pemikiran juga. Maka dikatakan kita ini adalah non disabilitas, bukan normal. Kalau normal itu sesuatu yang betul-betul konsepnya ya dia yang kita aja normal, mereka berarti tidak normal, padahal mereka juga normal, bisa makan, bisa minum, juga mempunyai kemampuan yang bisa jadi lebih dari kita, gitu. Itu teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, dari situ menunjukkan bahwa di sini kita harus menghargai perbedaan, beda kemampuan, berbeda keunggulan dan yang lainnya. Mereka perlu diberikan tempat untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang kita juga mendapatkan. Hak hidup, hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak layanan, hak juga memasuki masjid. Nah, contohnya di sini, alhamdulillah ya, di sini misalnya bagi disabilitas. Nah, tadi kalau kita sebutan dengan kata-kata dulu ya, bahasa kasarnya kan picek gitu ya. Wah, picek deh iki. Wah, pincang gitu kan. Nah, budek. Nah, itu tidak enak didengar oleh teman-teman kita yang disabilitas. Kalau yang blind atau tidak bisa melihat, itu kita bisa sapa dengan disabilitas netra.
atau sekarang sudah terbagi menjadi 4 ya, sensorik, mental, kemudian juga tentang fisik. Nah, fisik itu daksa ya, kemudian tentang psikologi. Nah, sensorik itu ada berbagai macam, ada disabilitas netra, rungu, dan juga wicara. Nah, bagaimana di masjid sini, apakah sudah ada bahasa isyarat? Misalnya ada teman-teman disabilitas kita yang dia disabilitas wicara. Nah, masjid yang bisa dikatakan dia inklusif itu bagaimana dia sudah bisa menyediakan alat ataupun juga bahasa isyarat bagi mereka yang membutuhkan. Karena masjid juga diharapkan juga inklusif, terbuka bagi teman-teman disabilitas. Nah, coba kita refleksi untuk Masjid Walidah Dahlan ini, apakah sudah ada bahasa isyarat untuk teman-teman disabilitas wicara dan rungu gitu ya. Nah, kalau belum berarti bisa kita evaluasi ke depan. Nah, misalnya di Masjid Uin Sunan Kalijogo mungkin sudah ada, mungkin ya, itu sudah ada bahasa isyarat bagi mereka teman-teman kita yang penyandang disabilitas rungu atau wicara. Tapi di sini saya lihat ada kursi roda. Nah, kursi roda itu bisa berfungsi bagi teman-teman disabilitas tadi yang dikatakan kalau bahasa kasarnya dulu ya pincang, tapi tidak boleh kita mengatakan pincang. Yang diperbolehkan adalah disabilitas daksa. Ada kursi roda. Ada yang masjid itu mengharamkan kursi roda masuk ke masjid. Ada seperti itu. Nah, itu berarti masjidnya yang belum inklusif. Kalau masjid yang sudah inklusif berarti dia memperbolehkan kursi roda bisa masuk di masjid. Gitu, ada kursi roda di situ. Bisa jadi untuk lansia, bisa jadi untuk penyandang disabilitas. Kemudian bagaimana dengan disabilitas netra? Nah, apakah ada petunjuk jalan? Nah, kalau di jalan itu ada guiding block. Nah, di sini bagaimana? Ada guiding block tidak di masjid? Nah, itu perlu kita evaluasi juga. Guiding block itu ada yang titik, kalau Bapak Ibu ke jalan ya, itu ya, kan ada garis kuning ya, ada garis kuning titik 3 itu adalah tempat berhenti, bisa berhenti ya. Ada yang lurus-lurus itu jalan terus. Nah, itu tanda untuk bisa jalan terus. Nah, kalau kita memperhatikan guiding block itu adalah petunjuk jalan bagi penyandang disabilitas netra. Di masjid kita bagaimana? Apakah sudah ada? Ya, kalau belum berarti perlu diadakan. Begitu untuk guiding block itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan fikih disabilitas itu sendiri? Ini tadi kita mengungkapkan apa istilah katanya ya. Nah, sedangkan fikih disabilitas itu sendiri mungkin kalau tidak selesai di hari ini kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya. Ini sudah 6 menit ya, 6 menit kurang. 6 menit kurang dikit ya. Kita 7 menit ya. Baik, kalau fikih disabilitas sendiri bagaimana hukum Islam itu menjadi inklusif? Nah, prinsipnya adalah untuk bagaimana memudahkan, taisir, bahwa Islam itu tidak memberatkan, tapi bagaimana itu memudahkan. Boleh enggak penyandang disabilitas daksa itu sholat dengan duduk, misalnya seperti itu? Nah, itu kan kalau prinsipnya taisir berarti diperbolehkan gitu, karena Allah tidak melihat kepada kemampuan fisiknya tapi kemampuan ketakwaannya itu sendiri. Diizinkan melaksanakan ibadah seperti sholat, wudhu dan yang lain sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian kesetaraan, bahwa di sini prinsip fikih disabilitas itu adalah adanya kesetaraan. Kita tidak diizinkan membeda-bedakan. Ya, tidak boleh mendirikan bahwa yang disabilitas boleh masuk, yang masjid yang tidak disabilitas tidak boleh masuk masjid, konteksnya di masjid. Di sisi lain kalau tentang pendidikan disabilitas sekarang ya semua pendidikan, baik pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi wajib ada inklusivitas. Bagi perguruan tinggi sekarang bahkan ada warning ya dari Kemendikbudristek itu, bagi perguruan tinggi yang tidak ada ULD-nya, unit layanan disabilitas, maka akan disemprit. Disemprit itu ya pertama mungkin nanti ditegur, kedua kemudian dipanggil, ketiga nah bisa ditutup SK-nya kalau tidak ada ULD atau unit layanan disabilitas. Maka semua perguruan tinggi sekarang harus membuka layanan disabilitas, yakni membuka mahasiswa yang disabilitas. Nah, di Unisa sendiri kebetulan sejak tahun berapa itu sudah membuka penyandang disabilitas. Ada teman-teman disabilitas autis ya, mahasiswa autis ada mahasiswa daksa juga ada mahasiswa yang Down syndrome juga ada. Nah, di sini walaupun kita mungkin kampanyenya atau publikasinya tidak kita sebarkan, tapi kita juga menerima. Di beberapa perguruan tinggi lain seperti misalnya di Sunan Kalijogo, di UB
Universitas Brawijaya itu juga membuka bagi mahasiswa disabilitas. Nah, di situ bagaimana mahasiswanya juga bisa care. Nah, ke depan kami juga dari UNISA akan membuka voluntary untuk pendamping penyandang disabilitas agar bisa mendampingi mahasiswa disabilitas yang tadi bicara, rungu, kemudian juga yang netra untuk bisa mendengarkan atau melihat atau memahami mata kuliah. Itu untuk pendidikan. Nah, kemudian untuk kesehatan, bagaimana kesehatan? Banyak para penyandang disabilitas itu tidak tahu apa yang dimaksud oleh dokter. Ya, orang disabilitasnya, dia disabilitas bicara, dokternya bicara pakai masker lagi ya waktu zaman misalnya zaman COVID, bingung, akhirnya dokternya marah-marah lah, nggak nyambung dia. Maka puskesmas ataupun klinik kesehatan rumah sakit apakah sudah menyediakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas bicara atau belum? Nah, ini penting juga, ini untuk layanan kesehatan begitu. Kesetaraan, karena mereka juga berhak mendapatkan layanan kesehatan, hak hidup, hak sehat, hak pendidikan, hak merdeka dan yang lainnya. Akomodasi ibadah tadi yang sudah saya sampaikan ya. Apakah di sini ada bahasa isyarat? Ternyata mungkin ya, coba sudah atau belum. Kemudian huruf braille, Al-Quran braille apakah sudah ada? Nah, kita cek bagi teman-teman netra ya, itu apakah mereka sudah bisa mengakses Al-Quran Braille. Nah, kalau belum, bagaimana dengan kampus kita, masjid kita, kalau kita adakan Al-Quran Braille. Kemudian ruang sholat, kalau teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang sudah pernah tindak umroh maupun tindak haji mungkin sudah bisa melihat ya, di sana ada space khusus untuk kursi roda, agar tidak space itu tidak boleh ditempati oleh orang lain, jadi sampai ditandai gitu ya, lingkaran kuning gitu, khusus untuk disabilitas daksa agar mereka tetap bisa sholat. Nah, di sini bagaimana begitu ya, itu untuk bagaimana kita menghargai yang lainnya. Nah, di sini untuk ayat-ayatnya sendiri banyak hal ya, ini sudah 10 menit. Tapi saya akan menyampaikan satu hal saja, bahwa Rasulullah sendiri pun pernah disapa oleh Allah ya. Surat Abasa ya, Abasa wa tawalla an ja'ahum a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Jadi di situ ketika Rasulullah itu kedatangan seorang sahabatnya yang dia itu adalah netra gitu ya. Tapi Rasulullah itu nyuekin gitu loh ketika datang gitu ya, itu dicuekin. Nah, kemudian langsung ditegur. Allah sendiri langsung menegur saat itu juga. Kamu tidak boleh berlaku seperti itu. Saat itu Rasulullah memang mungkin politis ya saat itu ya. Dia baru mendekati para pembesar-pembesar Quraisy agar para pembesar Quraisy itu bisa masuk Islam, dakwahnya maksudnya seperti itu. Tapi ketika ada teman disabilitas daksanya datang, tidak boleh dicuekin, tetap juga harus diberi pengetahuan. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan yang lain-lainnya. Begitu. Itu untuk yang kesetaraan tadi. Kemudian banyak juga tentang misalnya di sini tentang bahwa semuanya penyandang disabilitas itu juga punya hak yang sama di sini. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raja harajun wala 'alal maridun harajun. Ini tidak ada halangan bagi orang buta. Nah, di sini dibacakan buta atau netra ya. Tidak pula bagi orang daksa atau yang tidak bisa berjalan gitu ya. Tidak pula bagi orang yang sakit. Nah, ini ayat ini menghapus bahwa stigma bagi penyandang disabilitas berhak untuk berinteraksi dalam suasana Makkah. Jadi berhak untuk bergaul di dalam komunitas bersama. Nah, kadang-kadang misalnya kita ya di kampung gitu ya, memandang miring, wah ini tidak mampu, ini udah nggak usah dikasih job aja. Kadang mereka tersinggung, saya tuh bisa loh ikut bersih-bersih. Nah, dulu saya wawancara penyandang disabilitas daksa yang ada di Kulon Progo, saya di kampung tapi tidak pernah diajak untuk kerja bakti mbak gitu. Padahal saya bisa loh bersih-bersih. Nah, itu berarti namanya kita tidak menganggap mereka mampu begitu. Nah, kalau menganggap mereka mampu ya kita aja semampunya apa gitu. Nah, itu kita aja begitu. Mereka sendiri sebenarnya tersinggung di situ. Begitu ya. Kemudian yang terakhir ini ayat tentang ada keringanan gitu ya, ada keringanan bagi para penyandang disabilitas gitu ya. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak bisa misalnya wudunya misalnya tidak sempurna. Nah, itu tidak masalah, itu ada keringanan-keringannya. Jadi di sini ada keringanan atau rukhsahnya begitu.
Tidak harus betul-betul sama seperti kalau misalnya harus membasuh kaki sedangkan kakinya tidak ada, tinggal sukunya, sampai suku aja dia misalnya atau tangannya tidak ada ya, dia tidak harus membasuh kedua telapak tangan atau dua tangannya ketika wudhu. Jadi di situ rukhsah-rukhsahnya itu ada di situ. Begitu, tidak harus semuanya di jalan. Kemudian misalnya dia tidak bisa berdiri, ya bisa dengan duduk. Ya, ada juga yang misalnya cerebral palsy gitu ya, dia sudah betul-betul Down syndrome misalnya, juga double ya disabilitasnya, baik dia itu juga daksa dan juga mental. Nah dia tidak bisa bergerak, bisanya berbaring aja, ya boleh melakukan sholat dengan cara berbaring. Mungkin demikian dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akan lanjutkan besok pagi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.